pantesan kurang semangat. Ulang ya sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Wah, pintar ya anak itu ya. Oke. Sebelum kita belajar, ibu mau tanya nih. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah berpamitan kepada kedua orang tua kalian? Sudah, Ibu. Pintar. Oke. Ada yang tahu tidak kita hari ini mau belajar apa? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Jadi kita akan belajar tema 8 ya. Nah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan Faijah dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya sudah ya anak. Oke. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1 manusia dan lingkungan pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke. Yang pertama ada Faiza. Hadir, Bu. Hadir. Kedua ada Koida. Hadir, Bu. Hadir ya. Dan yang terakhir Melina. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian hadir semua ya anak-anak. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit di sini ya. Yang kita bahas pada tema ini itu bermuatan mata pelajaran bahasa Indonesia, PPKN serta IPS. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi bersama-sama ya lagu Halo Halo Bandung, lagu nasional untuk membangkitkan sikap nasionalisme kita. Silakan Melina dipimpin temannya. Baik, Ibu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama dekat tidak berjumpa dengan kamu. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah dekat tidak berjumpa dengan kamu. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Ya, alhamdulillah anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu. Sekarang berikutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita ya. Baik, Bu. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjawab pertanyaan seputar rumah adat dan tradisional. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu mengetahui tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menyimak penjelasan materi, siswa mampu mengidentifikasi mengenai sumber daya alam. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada rumah betang. Oke, Ibu akan bacakan terlebih dahulu ya. Rumah betang atau
2007, rumah betang Ulu Paling dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamang Balok Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Hulu dan sungai Nyambau akibat erosi. Jadi tadi sudah lihat ya, rumah betang itu kenapa dinamai rumah betang? Maksud dari rumah betang itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Tahu Bu. Oke, gak apa-apa ya, nggak tahu. Rumah betang artinya itu rumah panjang. Oke, kita lanjut saja ya. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Oke. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun pada Sabtu 13 Desember tahun 2014, malam rumah betang Ulu Paling ini terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan Timur. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulu Paling merupakan cagar budaya yang sangatlah penting. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, di mana letak rumah betang Ulu Paling? Yang kedua, rumah adat suku bangsa manakah itu? Dan berapa ukuran rumah betang Ulu Paling? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aku. Melina, jawab yang mana? Aku mau jawab nomor 1. Di mana Boleh. letak rumah betang Ulu Paling? Ya. Jawaban itu, tapi kalau salah maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Di kampus Hulu Kalimantan Barat. Benar, pintar sekali. Tepuk tangan dong buat temannya. Oke, berikutnya yang kedua, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Boleh, Faiza. Yuk. Jawabannya yaitu di suku Dayak Bu. Benar, wah hebat. Tepuk tangan lagi buat temannya. Sekarang yang ketiga, ya siapa yang mau jawab? Saya Bu. Silakan, Faida. Panjangnya 268 meter dan tingginya sekitar 5 sampai 6 meter Bu. Wah, bagus, hebat sekali anak-anak ibu. Tepuk tangan lagi buat temannya. Wah. Oke, next ya. Di sini terdapat lembar pekerjaan mengenai keunikan rumah betang Ulu Paling ini. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Anak-anak kalian boleh mengisi minimal 3, boleh lebih. Ini kalian kerjakan di rumah ya. Dan pengerjaannya melalui kertas folio. Apakah anak-anak mengerti? Mengerti Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum lanjut ke video ini, kita ice breaking dulu yuk. Sepertinya kalian harus banget nih. Yuk, ibu akan contohkan terlebih dahulu ice breakingnya. Tapi sebelumnya apa kalau udah ada yang tahu ice breaking satu jari kanan, satu jari kiri? Belum Bu. Oke, tidak apa-apa kalau tidak tahu. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ya, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci lucu. 5 jari kanan,
Subtema 1, muatan PPKN. Kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, bagaimana keragaman sosial budaya di Indonesia? Yuk kita simak video ini dengan baik ya. Oke, Indonesia adalah negara yang kaya. Apa sih yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki keragaman sosial dan budaya yang bisa menjadi modal pembangunan bangsa. Lantas, apa saja ya keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia meliputi keragaman bahasa daerah, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, pakaian adat, ataupun keragaman lagu daerah, tarian daerah, serta pertunjukan seni daerah. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Berikut ini bentuk keragaman sosial yang ada di Indonesia, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman religi atau agama, ada juga keragaman sistem masyarakat, serta keragaman mata pencaharian. Oke, yang pertama kita bahas adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa akan berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya, sehingga bahasa daerah yang ada di Indonesia juga sangat beragam dan banyak. Indonesia termasuk negara yang kaya akan bahasa daerah. Nah, berikut ini adalah data persebaran bahasa daerah di Indonesia pada tahun 2018. Data tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik Kebahasaan 2019 yang diolah oleh Litbang Kompas. Nah, menurut data tersebut, Indonesia memiliki sebanyak 750 bahasa daerah. Wow, sangat banyak ya. Di Sumatera ada 47 bahasa daerah, di Jawa ada 17, di Kalimantan ada 68, di Sulawesi ada 67, di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ada 85. Sedangkan yang paling banyak jenis bahasa daerahnya terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua, yaitu sebanyak 466 bahasa daerah. Nah, keberagaman bahasa daerah di Indonesia seharusnya tidak menjadi masalah karena Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada juga keragaman rumah adat. Selanjutnya, keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat memiliki ciri-ciri khas dalam proses pembuatan ataupun cara mengenakannya. Berikut ini adalah contoh-contoh pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman budaya berupa tarian daerah.
Selain itu, juga ada keragaman budaya berupa permainan anak tradisional. Ada permainan tradisional berupa dingklik ople aglik yang berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Barat ada permainan anak tradisional yaitu pepel jengkol. Nah, kedua permainan anak tradisional tersebut sebenarnya serupa. Permainan tersebut dilakukan secara berkelompok, sekitar 3 sampai 5 orang. Nah, kedua permainan tersebut mengajarkan tentang kepemimpinan, ketahanan kelompok, dan kekompakan. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Keragaman sosial yang tampak di sekitar kita adalah keragaman mata pencaharian yang ada di sekitar kita, meliputi berbagai bidang. Ada pekerjaan atau mata pencaharian di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang jasa. Nah, kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya sekaligus keragaman sosial. Diperlukan sikap menghargai untuk menjaga persatuan dan kesatuan meski kita memiliki keragaman budaya dan sosial. Oke, bagaimana cara menghargai keragaman budaya sendiri agar budaya daerah kita selalu lestari dan dapat terus menjadi modal pembangunan bangsa. Yang kedua, mau menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa kita sehari-hari agar keberadaan bahasa daerah tetap lestari. Kemudian kita juga selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam pergaulan dan komunikasi antar daerah. Selain itu, yang ketiga, kita menganggap semua budaya Indonesia sama baiknya. Dan cara yang keempat adalah mengedepankan toleransi dalam pergaulan. Lantas bagaimana ya cara menghargai keragaman sosial yang ada di dalam masyarakat? Yang pertama, dengan cara tidak mencela atau menghina mata pencaharian ataupun pekerjaan orang lain. Sepanjang pekerjaan orang lain tersebut halal dan baik, wajib kita hormati. Yang kedua, menghormati waktu dan aktivitas kerja dari orang lain. Semisal kita datang ke sekolah, menjumpai tukang kebun sekolah sedang bekerja, maka kita bisa menganggukkan kepala kepada mereka sebagai bentuk penghormatan kita terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga, memilih dan menggunakan produk-produk lokal untuk memajukan usaha dalam negeri. Nah, industri kecil dan menengah perlu bantuan dari masyarakat untuk memajukan usaha mereka dengan cara selalu menggunakan produk-produk lokal. Yang keempat, mengkonsumsi buah dan makanan produk dalam negeri sehingga usaha pertanian dan perkebunan di dalam negeri kita bisa maju. Nah, anak-anak, dari video itu kita sudah lihat ya bahwa keberagaman Indonesia itu sangatlah banyak, mulai dari keberagaman budaya maupun keberagaman sosial. Tadi siapa yang tahu keberagaman budaya itu seperti apa saja? Ada yang tahu? Tadi sudah nonton videonya kan? Nah, keberagaman budaya itu seperti apa? Yuk, ibu ingatkan. Bahasa daerah, Baju adat, benar. Siapa lagi? Rumah adat. Siapa lagi? Ayo, Faiza. Tahu? nggak tahu Bu. Ya, tidak apa-apa. Tadi banyak ya. Keberagaman itu ada juga daerah, rumah adat, tarian daerah, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Tidak hanya keragaman budaya saja, tapi ada keragaman sosial. Keragaman sosial itu apa? Keragaman sosial adalah seperti mata pencaharian atau pekerjaan. Itu kan banyak ya, contohnya seperti petani, ternak, ataupun nelayan. Itu kan termasuk mata pencaharian dan pekerjaan. Nah, bagaimana sih cara kita menghargai keberagaman budaya maupun keberagaman sosial? Yang pertama, keberagaman budaya dengan cara saling menghormati
berarti seperti tidak mengejek pekerjaan orang lain. Contohnya, kita pergi ke sekolah, kita melihat bapak penjaga sekolah sedang membersihkan pekarangan sekolah. Hal yang bagus adalah kita memberikan salam kepada dia, berterima kasih karena sudah membersihkan pekarangan rumah dan juga tidak mengejeknya ya karena pekerjaannya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada soal nih, menjodohkan gambar sesuai dengan daerah sebagai berikut. Ya, di sini ada angklung, ada rumah betang, ada makanan gado-gado, ada tarian, dan ada baju adat. Yuk, coba ibu tunjuk ya. Boleh? Boleh. Boleh ya. Oke, angklung dari daerah mana, Koida? Jakarta, Bu. Jakarta. Coba kita lihat ya. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Tidak apa-apa. Sudah tahu ya bahwa angklung dari Jawa Barat. Oke, berikutnya. Rumah betang dari daerah mana, Melina? Kalimantan Tengah, Bu. Iya, Kak. Rumah betang dari Kalimantan ya. Berikutnya gado-gado. Siapa yang pernah makan gado-gado? Saya, Bu. Enak tidak? Enak. Enak ya, apalagi pakai lontong, pakai telur ya. Nasi, Bu. Iya, boleh makan nasi ya. Pakai kerupuk, Bu. Iya, jelas kerupuk harus tidak boleh dilewatkan ya. Oke. Gado-gado dari daerah mana, Faiza? Dari DKI Jakarta, Bu. Benar. Berikutnya tarian nih. Kalian lihat ada tarian. Siapa yang tahu itu tarian dari mana? Saya. Siapa dari mana yang lihat? Utara. Sulawesi Utara. Coba kita lihat. Wah, benar. Tepuk tangan dong buat Melina. Oke. Satu lagi nih, baju adat. Itu dari daerah mana? Sumatera Barat, Bu. Sumatera Barat tuh Ida. Kita lihat. Wah, hebat-hebat anak ibu, tepuk tangan. Oke. Oke ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah nonton videonya ya, dan sekarang kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Nah, sumber daya alam apa sih? Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu tidak? Pengetahuan, Bu. Iya, berasal dari alam, benar. Untuk kebutuhan kita, sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Di keseharian kita ya, misalnya seperti tumbuhan, hewan, dan tambang. Nah, sedangkan jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu apa saja? Ada yang tahu? Usaha di bidang agraris, Bu. Iya benar, usaha di bidang agraris. Apalagi satu lagi, siapa yang tahu? Usaha di bidang ekstraktif, Bu. Benar, wah pintar ya anak-anak ibu. Usaha di bidang agraris apa sih maksudnya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ya oke, usaha di bidang agraris adalah usaha seperti contohnya pertanian ya anak-anak. Sedangkan usaha di bidang ekstraktif, ada yang tahu apa? Tidak, Bu. Usaha di bidang ekstraktif adalah usaha di mana hanya mengambil saja, tidak mengelolanya ya. Oke, nah di sini ada penjelasannya ya. Tuh. Usaha di bidang agraris. Agraris yang dimaksud adalah usaha yang bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, kalian bisa lihat contohnya di situ ada gambar pertanian. Pertanian itu contohnya persawahan. Dengan hasil pertaniannya adalah padi, umbi, jagung, dan lain sebagainya. Dan yang kedua di sebelah sini ada perkebunan. Contohnya yaitu kelapa sawit. Pernah dengar perkebunan kelapa sawit? Pernah, Bu. Ya. Perkebunan teh. Nah, Biasanya di mana tuh perkebunan teh? di puncak. Iya benar, Bogor Puncak ya. Nah, ada perkebunan karet dan hasilnya itu juga lebih besar ya. Berikutnya usaha di bidang agraris, ada peternakan. Nah, peternakan itu adalah kegiatan yang mengembangkan hewan,
Mengembangbiakan maksudnya itu apa sih? Beternak. Iya, jadi iya benar. Jadi peternakan dengan mengembangbiakan hewan. Mengembangbiakan itu adalah terus bertambah dikelola ya anak-anak ya. Nah, peternakan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama peternakan besar, peternakan kecil, peternakan unggas, dan perikanan. Nah, kalau peternakan besar contohnya itu sapi, kuda, kerbau, dan hasilnya yang didapat selalu susu, daging, kulit, dan kotorannya. Kenapa kotoran? Siapa yang tahu kotorannya untuk apa? Bisa buat kuku. Benar, pintar banget ya anak ibu ya. Yang kedua peternakan kecil. Peternakan kecil itu seperti Ayam. kambing, kelinci, domba, ayam bisa ya. Dan hasilnya itu susu, daging, dan kulitnya. Siapa yang pernah minum susu kambing? Enggak, Bu. Wah, kalian harus coba ya, rasanya enak. Nggak suka, Bu. Dicoba ya anak-anak. Dan yang ketiga peternakan unggas. Peternakan unggas itu seperti ayam, bebek, burung. Nah, hasilnya itu telur dan daging. Yang didapatkan telur dan daging. Siapa di sini yang belum pernah makan telur ayam? Sudah pernah semua kan? Sudah, Bu. Gimana rasanya? Enak, Enak, Bu. kan? Tadi campur sama nasi putih. Wah, pakai kecap. Indomie bisa. Wah, Indomie ya seleramu. Oke, lanjut ya. Yang keempat perikanan. Nah, pada perikanan ini biasanya dilakukan di waduk atau bendungan. Ada juga yang memanfaatkan kolam-kolam. Lalu hasil yang didapatkan ialah ikan sesuai dengan budidayanya seperti ikan bandeng, ikan gurame, dan sebagainya. Siapa yang suka makan ikan? Saya. Apa rasanya? Oh, kenapa tidak suka, Koida? Ikan itu bagus ya, dia itu memiliki gizi yang bagus. Jadi kalau bisa kamu coba makan ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi nih ada usaha di bidang ekstraktif yang ibu bilang bahwa hanya mengambil saja ya tanpa mengelolanya. Nah, ini penjelasannya. Usaha ekstraktif adalah usaha dengan mengambil sumber daya alam. Jadi, usaha ini hanya mengambil saja tanpa mengelolanya. Contohnya itu kan ada pertambangan, perikanan laut ya. Kalau untuk pertambangan contohnya itu pertambangan batu bara, pertambangan minyak, bahkan pertambangan emas. Wah, pertambangan. Siapa yang tahu pertambangan emas itu terletak di mana? Itu biasanya masih banyak di daerah Papua ya anak-anak. Dan kalau perikanan laut nih, maksudnya itu nelayan hanya menangkap atau mengambil ikan di laut saja tanpa membudidayakannya. Belum pernah kan lihat nelayan membudidayakan ikan di laut? Belum, Bu. Ya, jadi itu termasuk ke dalam bidang ekstraktif yang hanya mengambil saja tanpa mengelolanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal latihan. Ini coba jadi misalnya kebun sayur. Sumber daya alam yang digunakan tanah pekarangan. Hasil usahanya ada bayam, tomat, dan kacang panjang. Dan manfaatnya sebagai pangan, keluarga, dan untuk dijual. Ini kita bahas secara bersama-sama ya anak-anak. Nah, yang kedua kira-kira ada apa ya? Kita lihat ya. Ada ternak ikan lele. Nah, kalau ternak ikan lele itu sumber daya alam yang digunakan itu apa? Ada yang tahu? Oke, tidak apa-apa. Nah, sumber daya alam yang digunakan itu tanah pekarangan yang dijadikan kolam. Kalau hasil usahanya apa? Lele, benar. Tepuk tangan buat dia. Oke, manfaatnya apa? Manfaatnya bahan pangan untuk dijual. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Kita bahas bersama-sama. Tambak udang. Nah, sumber daya alam yang digunakan apa? Pekarangan kolam.
usahanya adalah udang. Manfaatnya bahan pangan dan untuk dijual. Berikutnya ada petani sawah. Sumber daya alam yang digunakan apa? Kita lihat lahan sawah. Oke, pintar. Hasil usahanya adalah padi dan gabah. Jadi padi itu sebelum jadi gabah ya. Jadi ya, padi yang diolah menjadi gabah dan juga beras. Manfaatnya bahan makanan pokok dan untuk dijual. Yang terakhir nih, kelima ada beternak ayam. Nah, sumber daya alam yang digunakan itu pekarangan tanah pekarangan dan hewan. Hewannya apa? Ayam. Hasil usahanya apa? Telur dan daging. Manfaatnya kebutuhan protein terpenuhi. Oke, Ibu lihat di sini kalian sudah mulai kurang semangat nih. Kita nyanyi dulu lah yuk, bersama-sama. Tahu lagu Teko Kecil? Tidak. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku, ini corongku. Bila aku mendiri, aku menjerit. Au, seperti itu ya. Kita nyanyi ini. Yuk. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendiri, aku menjerit. Au, angkat aku dan tuangkan curug. Yuk sekali lagi, semangat. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendiri, aku menjerit. Au, angkat aku dan tuangkan curug. Tepuk tangan dulu dong. Udah semangat belum anak-anak? Semangat, Bu. Semangat? Semangat. Nah, oke. Nah, jadi setelah kita menyanyikan lagu Teko Kecil ini, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya anak-anak. Coba Ibu mau mengulas kembali pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar apa saja? Keragaman, budaya, dan sosial. Kemudian Sumber daya alam, jenis usaha ya anak-anak. Oke. Ibu simpulkan ya. Jadi kita hari ini mempelajari tentang keragaman budaya, yaitu seperti baju daerah, baju adat, rumah adat, dan juga bahasa daerah ya. Bahasa daerah di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari bahasa Jawa, Sunda, Bali, Sulawesi, sampai ke Kalimantan dan Sumatera. Untuk jenis usaha itu ada agraris dan ekstraktif. Agraris itu yang mengembangkan pertanian ya, sedangkan ekstraktif hanya mengambil sumber daya alam tanpa mengelola. Oke, sudah cukup. Dan Ibu ingatkan untuk tugas yang tadi ya, keunikan rumah betong ya. Dan juga ini Ibu ada tambahan soal untuk evaluasi dari semuanya kalian kerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan besok. Oke. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang ya. Baik, Bu. Silahkan Koida dipimpin temannya. Baik, Bu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.
tentang pelajaran hari ini, kalian sudah bisa mulai mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya saling menghormati, menghargai, toleransi, ya anak-anak ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.